semua, balik lagi di Cinewagar. Kali ini kita bakal ngebahas film bertabur bintang garapan Babang Tavan Quentin Tarantino yang berjudul Inglourious Basterds. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe, juga nyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap ntar video yang kita upload kalian gak ketinggalan ya. Inglourious Basterds pertama kali ditayangkan pada Festival Film Cannes tahun 2009. Inglourious Basterds dibintangi oleh banyak bintang seperti Brad Pitt, Christoph Waltz, Michael Fassbender, Melanie Laurent, dan masih banyak lagi. Kebiasaan banget nih Bang Tarantino, semua aktor keren pasti ya jadi embat. Kan aku jadi penasaran. Baca. Mengambil latar tempat di Perancis pada saat Perang Dunia Kedua. Film berdurasi 159 menit ini bercerita tentang sekelompok orang yang ingin membunuh satu sama lain. Ada yang mau balas dendam, ada yang mau ngancurin musuh, dan ada juga yang cuma hobinya bunuh-bunuhin orang. Sumpah serem banget ya hobinya. Kalau gitu, langsung aja ini dia Inglourious Basterds. See auf Wiedersehen to your Nazi boss. Dibuka dengan kedatangan Hans Landa yang diperankan oleh Christoph Waltz bersama bala tentara Nazi ke rumah Pierre Lepaidat. Landa sedang berburu orang-orang Yahudi, yang mana adalah buruan sehari-harinya. Kali ini, targetnya adalah keluarga Dreyfus karena Lepaidat dicurigai mengetahui keberadaan keluarga Dreyfus, jadi Landa menginterviunya. Lepaidat berbohong pada Landa tentang keberadaan keluarga Dreyfus, bilangnya sih udah kabur ke Spanyol, padahal lagi pada tiduran di bawah kaki Landa. Namun, karena takut pada Landa, akhirnya Lepaidat membongkar persembunyian keluarga Dreyfus. Lalu, Landa memberi kode pada anak buahnya untuk masuk dan meski ditembaki secara barbar, anak pertama keluarga Dreyfus yang bernama Shosanna berhasil kabur dari Landa. Lalu, kita akan melihat si ganteng Brad Pitt yang berperan sebagai Letnan Amerika Serikat bernama Aldo Raine. Jika Landa merupakan pemburu Yahudi, maka Aldo and the Gang adalah pemburu Nazi. Gak tanggung-tanggung, Aldo juga nyuruh baladanya untuk mengumpulkan 100 kulit kepala Nazi. Sayang banget ya, ganteng-ganteng kok psikopat sih? Gak cuma buat yang udah koid aja, Aldo and the Gang alias Bastard juga suka ngasih cenderamata buat Nazi yang selamat. Tapi gimana kalau yang selamat kulit kepalanya dipotong juga ya? Selanjutnya, kita akan melihat Shosanna yang kini udah kelihatan cantik luar biasa. Dia sekarang buka bioskop di kota romansa Paris. Dia juga mengubah nama di KTP yang menjadi Emmanuel Mimix. Wow, namanya susah banget ya. Kalau di Indonesia sih udah pasti diledekin. Bodoh amat ah. Sewaktu Shosanna sibuk gawe atau kerja, seorang tentara Nazi bernama Frederick Zoller berusaha PDKT sama dia. Namun, langsung ditolak mentah-mentah sama Shosanna. Besoknya, secara kebetulan, Zoller dan Shosanna bertemu di sebuah restoran. Asik, emang ya kalau jodoh nggak kemana? Meskipun sempat nolak, Shosanna menjadi penasaran dengan Zoller. Sewaktu mengetahui abang Zoller ternyata pahlawan perang dan memiliki banyak fans, Zoller lalu bercerita bahwa dirinya membintangi sebuah film yang berjudul Nation Pride, garapan Joseph Goebbels. Film ini menceritakan tentang kisah heroik Zoller yang berhasil membunuh lebih dari 200 tentara musuh sendirian. Shosanna yang asalnya gak kepincut langsung ilfil setelah mendengar cerita Zoller dan pergi gitu aja. Saat Shosanna sedang bersihin papan bioskop, seorang bernama Mayer Hallström datang menjemput paksa. Ia kemudian dibawa ke sebuah restoran dan kembali bertemu dengan Zoller. Ternyata, Zoller lah yang menyuruh Hallström untuk menjemput Shosanna secara paksa. Bener bang, selama janur kuning belum ada, pepet terus. Zoller membawa Shosanna ke sana karena ingin meyakinkan Joseph agar film Nation Pride diputar di bioskop milik Shosanna. Joseph setuju, tetapi ia ingin melihat dulu seperti apa bioskop milik Shosanna. Selama obrolan, Shosanna kelihatan canggung dan agak takut. Ya iyalah, gimana gak takut, coba orang di situ Nazi semua. Saat berdiskusi, tiba-tiba udah mau dikelilingi Nazi. Terus raja terakhir datang. Nervous gak tuh Shosanna? Kalau Mimin sih udah ngompol kali ya.
Lenda yang ditunjuk sebagai kepala keamanan untuk pemutaran film nanti tiba-tiba ingin bicara empat mata dengan Sosana. Di sini, Lenda yang tahu identitas asli Sosana mancing-mancing biar Sosananya panik, lalu membongkar penyamarannya sendiri. Tapi untungnya Sosana agak kepancing. Lalu, Sosana bersama temannya Marcel diam-diam merencanakan pembalasan dendam atas apa yang tentara Nazi lakukan pada kaum Yahudi selama ini. Ia berencana untuk mengunci seluruh penonton di bioskop, lalu membakar mereka secara hidup-hidup. Ini juga sama ya, cantik-cantik kok psikopat semua sih. Selanjutnya, kita akan melihat Lieutenant R.C. Hickok memiliki misi penting untuk meledakkan bioskop tempat Nation Pride akan diputar. Ia lalu bekerja sama dengan Bastard dan aktris Jerman bernama Bright von Hammersmark. Lalu, R.C. bersama dua orang anggota The Bastard yang masih berbahasa Jerman bertemu dengan Hammersmark di sebuah bar bawah tanah. Saat mereka sedang membicarakan rencana mereka, seorang tentara Nazi bernama Wilhelm membuat keributan sehingga Mayor Hallström turun tangan. Singkat cerita, karena kesalahan R.C., penyamaran mereka terbongkar dan terjadi dalam baku tembak. Selain Wilhelm dan Hammersmark, yang lainnya tewas dalam baku tembak. The Bastard kemudian turun dan mencoba bernegosiasi dengan Wilhelm. Mereka akan turun membawa Hammersmark tanpa senjata dan Wilhelm juga harus menurunkan senjatanya. Meski sempat ragu, Wilhelm akhirnya setuju. Namun, saat Wilhelm menurunkan senjatanya, saat Hammersmark yang kakinya tertembak sedang diobati, Aldo menginterogasinya. Hammersmark mengatakan bahwa rencana mereka mungkin gagal karena di antara anggota The Bastard yang tersisa tidak ada satupun yang menguasai bahasa Jerman. Akhirnya rencana tetaplah berjalan dengan Aldo dan kedua rekannya menyamar menjadi orang Italia. Lenda mendatangi bar tempat penembakan terjadi. Di sana, ia menemukan sapu tangan bertanda tangan Hammersmark juga sepatu miliknya. Ya elah, kenapa sih pakai acara ketinggalan sepatu segala? Udah kayak Cinderella aja. Kemudian, malam pemutaran tiba. Semua karakter penting berada di dalam bioskop milik Sosana. Lenda yang sudah mengetahui Hammersmark berkhianat segera menghampirinya yang sedang bersama The Bastard. Di tengah obrolan, rekan Aldo, Omar dan Doni masuk ke dalam dan bersiap dengan bom di kaki mereka. Begitu juga dengan Sosana dan Marcel yang bersiap untuk menjalankan aksi balas dendam mereka. Saat Aldo dan Hammersmark akan masuk ke dalam bioskop, Lenda meminta Hammersmark untuk bicara berdua dengannya. Di kantor Sosana, Lenda memakaikan Hammersmark sepatunya yang tertinggal di bar dan membuatnya terkejut. Apakah kisah mereka akan berakhir seperti Cinderella? Sayangnya tidak, karena Lenda langsung membunuh Hammersmark. Kemudian, Lenda menangkap Aldo dan meminta untuk dihubungkan dengan pemerintahan Amerika agar ia dapat bernegosiasi dengan mereka. Sebagai gantinya, jika seluruh syaratnya dipenuhi, ia akan membiarkan Omar dan Doni untuk meledakkan bioskop. Kembali ke bioskop, Sosana dan Marcel segera memulai operasi balas dendam mereka. Tetapi di tengah operasi, Zoller menghampiri Sosana di ruang proyektor. Mereka kemudian terlibat pertengkaran yang berakhir dengan saling membunuh. Tragis ya kisah mereka, mirip Romeo dan Juliet. Wajah Sosana yang tiba-tiba muncul di tengah film membuat penonton heran. Tetapi penonton langsung berubah panik saat melihat api tiba-tiba muncul dari balik layar. Tak lama dari itu, bom yang berada di kaki Omar dan Doni juga meledak dan menghancurkan bioskop. Setelah sebelumnya sepakat dalam negosiasi, rencananya Lenda dan salah satu anak buahnya akan berpura-pura menyerah pada Aldo. Lalu, Aldo dan seorang rekannya akan membawa Lenda bertemu bosnya. Tapi yang terjadi adalah rekan Aldo menembak anak buah Lenda. Lalu, Aldo mengukir lambang Nazi di jidat Lenda. The end. Gimana endingnya? Gak ketebak sama sekali kan? Nah, itulah salah satu ciri khas dari film-film Babang Quentin Tarantino. Meskipun karakter dalam film ini banyak, tapi semua karakter itu punya motivasi dan tujuan masing-masing. Semua itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Quentin Tarantino, sehingga seluruh karakter yang ada dalam film ini terasa penting keberadaannya. Selain itu juga, komposisi gambar yang menarik juga bikin kita betah buat lihat film ini lama-lama kan? Dan itulah alur dari Inglourious Bastard. Jangan lupa like dan subscribe jika suka video ini. Kalian juga boleh diskusi tentang film atau request film apa aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.